Ya, kita lanjutkan presentasi kita. Jadi sebelumnya kita sudah membahas nih, yang sudah dijelaskan oleh saudara Rio Ridhani tentang hubungan bagaimana sih hubungan dagang antara USA dan China, dan juga bagaimana sih hubungan dagang Indonesia dan pada dengan kedua negara tersebut, yaitu Amerika dengan China. Nah, jadi dalam thread war kali ini, apakah kita ada peluang nih untuk memanfaatkan hal tersebut? Jadi pada pembahasan kali ini saya sama Ramandani ingin membahas nih, ada dua sub pembahasan. Pertama itu keadaan pasar global sebelum terjadinya trade war USA versus China, dan juga bagaimana sih awal mula terjadinya trade war USA versus China. Nah, ya kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu keadaan pasar global sebelum terjadinya trade war versus China. Ya, pembahasan pertama kita yaitu tentang bagaimana sih keadaan pasar global sebelum terjadinya trade war USA versus China. Jadi selama ini Amerika Serikat menjadi hegemon atau yang penguasa lah, faktor dominan di dunia. Ia unggul dalam segala bidang, yang kemudian dunia melihat Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Berada di posisi tersebut, Amerika Serikat menjadi aktor dominan yang setiap kebijakannya menjadi penentu kondisi negara lain. Fenomena ini sejalan dengan konsepsi bahwa dinamika hubungan internasional ditentukan oleh negara superpower sebagai aktor dominan, itu menurut Max Heimer pada tahun 2013. Bisa dilihat dari kondisi sejarah di saat mata uang dolar Amerika Serikat makin menguat pada 1997 sampai 1998, kemudian mengakibatkan krisis moneter di berbagai negara. Nah, jadi dalam sebelum keadaan pasar global pada saat dulu itu, Amerika sebagai negara superpower yang akhirnya bisa nih menyebabkan pengaruh terhadap negara-negara sekitarnya, bahkan seluruh dunia mungkin. Dengan ada bukti ini, salah satu buktinya kita lihat dari penguatan dolar pada masa 1998 yang akhirnya menyebabkan krisis moneter di berbagai negara. Dalam argumen Waltz bahwa kondisi anarki dalam sistem internasional memaksa negara untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menjamin survivalitas negaranya, walaupun dengan konsekuensi peningkatan kemungkinan konflik antar negara. Jadi mereka selalu berusaha supaya tetap survive negaranya. Mereka akan berusaha sebaik mungkin, walaupun yang akhirnya akan menjadi konflik mungkin terjadi di negara lain, asalkan negara tersebut bisa survive gitu dalam perekonomian dunia. Hal ini dilihat bagaimana eksistensi kedaulatan dari dua negara ini begitu kuat, yaitu maksudnya itu Amerika Serikat dan China, sekalipun saat ini sudah ada lembaga internasional yang dapat menjadi forum penyelesaian masalah internasional seperti PBB lah dikatakan, Persatuan Bangsa-Bangsa. Tapi kedudukan Amerika Serikat dan China sama-sama kuat dengan menjadi negara pemegang hak veto, yaitu hak veto, namun kedudukan dalam PBB tidak memberi dampak begitu besar bagi upaya self-help yang perlu dilakukan China. Jadi self-help itu adalah bagaimana sih kejadian usaha untuk membuat mereka bisa selamat dalam perekonomian dunia gitu. Ya segitu itulah anggapannya yang perlu dilakukan China. Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, China perlu memperkuat kekuatannya. Hal ini dilakukan melalui bidang ekonomi meski terdapat kemungkinan konsekuensi peningkatan kemungkinan konflik antar negara. Jadi mereka dari China sendiri, mereka punya ada tujuan nih untuk bagaimana membalanskan atau bagaimana survive pada dunia ekonomi dunia yang dikuasai oleh Amerika pada saat itu. Jadi mereka melakukan peningkatan ekonomi besar-besaran gitu dari berbagai industri, seperti kemarin ada juga dari industri pakaian, juga ada industri dari perawatan rumah tangga. Jadi mereka berusaha dalam mencari pasar yang bisa mereka kuasai agar bisa melawan, bertahan lah anggapannya, paling enggak bisa bertahan melawan kekuasaan dari Amerika tersebut.
kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih awal mula terjadinya trade war USA versus China. Karena sudah sebelumnya nih, bagaimana kita ceritakan bagaimana sih keadaan dunia sebelum terjadinya trade war, yaitu ya bagaimana kekuasaan Amerika pada saat sebelum trade war ini, dan akhirnya ada mulai China mulai membangun kekuatannya agar bisa menjadi balancing dalam perdagangan dunia. Itu awal mulanya. Kita masuk pembahasannya, yaitu Amerika Serikat yang berada di posisi hegemoni terlihat sebagai negara perkasa dengan peran dominannya dalam berbagai aspek kehidupan internasional, termasuk perekonomian internasional. Kehadiran China sebagai aktor yang berupaya melakukan ekspansi pada pasar global yang semulanya dikuasai oleh Amerika Serikat dapat dilihat sebagai upaya balancing yang dilakukan China atas dominasi Amerika Serikat selama ini. Di dunia perekonomian internasional, upaya balancing tadi di dunia perekonomian internasional, upaya balancing yang dilakukan China mendorong terciptanya konflik ekonomi dengan Amerika Serikat dalam bentuk perang dagang. Jadi dalam hal ini karena merasa terancam nih, karena anggapannya nih dari China sendiri membangun kekuatan untuk bisa balancing power di dunia perekonomian internasional, sehingga dari Amerika sendiri terusik akhirnya terciptalah konflik antara dua negara tersebut, konflik ekonomi yang akhirnya bentuk perang dagang. Dalam beberapa periode terakhir, China muncul sebagai aktor yang mulai dipertimbangkan dalam perekonomian internasional. Setelah mengalami kemajuan yang pesat untuk masuk dalam posisi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, karena berhasil melakukan ekspansi pada sejumlah pasar di dunia dengan menyuguhkan produk-produk yang terus terinovasi dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Masa kini dengan harga yang murah untuk menjadi barang alternatif yang diminati konsumen. Jadi dari China sendiri berusaha untuk mendominasi pasar dunia dengan menawarkan produk-produk yang mereka miliki itu yang inovasi tetapi juga murah, yang akhirnya bisa menarik perhatian dari konsumen dunia. Eksistensi China yang perlahan mulai mengakuisisi pasar dunia membuat Amerika Serikat merasa terancam dengan pesatnya perkembangan China, sehingga menyusun strategi untuk memberi operasi perlawanan pada aktivitas perdagangan China, yang menyebabkan China juga menyusun strategi untuk mempertahankan posisi sekaligus menjadi serangan balik bagi Amerika Serikat. Hal ini mengerahkan keduanya pada situasi perang dagang yang menjadi pusat perhatian dunia ekonomi internasional pada saat ini. Pada Maret 2018, Presiden Donald Trump memulai perang dagang dengan China yang ditandai dengan menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari China. Jadi inilah yang awal bagaimana sih terjadinya trade war antara USA versus China. Kenaikan pajak ini cukup membuat resah China sebagai negara berkembang dengan perkembangan industri ekspor dan impor, dikarenakan pajak untuk baja menjadi 20%, itu cukup tinggi, dan aluminium sebanyak 10%, tanpa dilengkapi dengan kuota dan target. Nah, jadi begitu. Jadi setiap apapun barang yang dari aluminium dan tentang aluminium sebanyak apapun, itu mereka dikenakan biaya pajak sebesar 20% untuk aluminium, 20% untuk baja, dan 10% untuk aluminium. Dan setelah kenaikan pajak, Presiden Donald Trump juga menandatangani tarif pembalasan atas impor China hingga 60 miliar dolar Amerika, termasuk komponen yang digunakan dalam industri aeronautika, teknologi, dan energi. Selain itu, Presiden Donald Trump juga memberikan pajak baru sebanyak 1.300 produk dari China sebesar 25%, seperti peralatan rumah tangga, televisi layar, cuci piring otomatis, dan bahkan vaksin. Jadi dari perkembangan di China tersebut yang akhirnya membuat Amerika harus bergerak untuk melawan yang dari perkembangan China tadi, agar mereka
posisi yang mereka miliki selama ini dari Amerika sendiri tidak bisa diakuisisi semudah itu oleh Cina. Jadi mereka melakukan perlawanan berupa dari penaikan pajak, dan juga ada penaikan barang, harga pajak barang juga di yang lain-lain, dan juga pengimporan lebih besar itu ke negara Cina. Itu sah-sah saja karena ini namanya pasar bebas gitu. Cina merespon tindakan Presiden Donald Trump dengan menerapkan pajak baru dari Amerika seperti daging, wine, buah, kacang, etanol, dan produk lainnya yang merugikan petani di Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini juga Cina pasti membalas dalam hal yang serupa juga seperti kenaikan pajak, tapi dengan berbagai produk yang besar lah anggapannya, yang dari ekspor dari Amerika Serikat tadi. Ini berita dari CNBC pada 2018 kemarin. Dengan situasi perdagangan seperti ini, tentu saja WTO memutuskan untuk turun tangan dalam konflik ini. Jadi dengan adanya ini pasti merespon perhatian dari seluruh dunia, yang akhirnya dari WTO sendiri juga bertindak untuk mengatasi bagaimana sih akhirnya supaya dampak dari perang dagang ini tidak terlalu terasa kepada semua negara yang ada di dunia. Jadi selanjutnya kita membahas tentang Cina. Cina memiliki prinsip dagang, yaitu kebijakan proteksionis yang melindungi produk dalam negeri agar pasar tidak dikuasai oleh negara lain. Namun Cina tengah melonggarkan kebijakan tersebut untuk membangun One Belt, One Road atau jalur sutra yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk berdagang ke Asia. Oriental Review 2018. Dengan cara ini, Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang besar setelah Amerika Serikat. Jadi, untuk membuat perlawanan juga, jadi Cina ada juga memiliki perlindungan pada dalam negeri, yaitu dengan ada kebijakan proteksionis ini, yang bagaimana supaya produk-produk dalam negeri mereka dapat bersaing dengan produk-produk impor yang impor dari Amerika Serikat tadi. Dan juga membangun juga One Belt One Road tadi, yaitu jalur sutra yang bagaimana bisa mempermudah jadi pedagang-pedagang di Eropa untuk bisa berdagang ke Asia, sehingga ini bisa juga mendapat dampak yang baik bagi Cina sendiri, sehingga bisa melawan dari membuat pertumbuhan ekonomi mereka sendiri menjadi besar setelah Amerika Serikat. Kebijakan proteksionisme ini juga digunakan oleh Amerika Serikat. Jadi sebagai bentuk perlindungan terhadap produk dalam negeri, kebijakan inilah yang memicu Amerika Serikat untuk berkompetisi dalam level global dan bahkan menggoyahkan kepemimpinan Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan adikuasa. Hubungan dagang ini dapat berpengaruh juga terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Setelah redanya perang dingin, keadaan ekonomi Amerika Serikat semakin bertumbuh dan berkembang, dan pesat yang didukung juga pada misi perdagangan yang dibawa oleh Amerika Serikat. Jadi setelah terjadinya perang dingin yang membuat Amerika sendiri tidak terlalu fokus dalam hal perekonomiannya, maka setelah terjadinya selesai perang dingin dengan Rusia, mereka menjadi negara yang bisa menguasai ekonomi, yang karena mereka telah berfokus lagi pada ekonomi, yang akhirnya untuk pertumbuhan ekonomi mereka juga meningkat, dan juga karena dampak dari misi perdagangan yang dibawa oleh Amerika Serikat sendiri. Jadi misi perdagangan ini adalah tersebut kemudian dituntun untuk menjadi perdagangan bebas dan ide-ide praktik bisnis yang menyebabkan Amerika Serikat menjadi negara dengan partner dagang terbesar di dunia. Jadi itu tadi bagaimana sih kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi secara kesimpulan kita dapat tarik kesimpulan bahwa awal mula terjadinya ini perang dagang karena dilihat karena Amerika nih sebagai negara adikuasa yang mempunyai kekuatan yang besar, paling besar lah di dunia dalam hal perdagangan dalam semua aspek bahkan. Tetapi karena dilihat dari Cina yang mulai terus berkembang sehingga membuat Amerika sendiri takut, yang akhirnya membuat perlawanan dengan membuat pajak yang tinggi terhadap
barang-barang yang ada di Cina. Jadi mungkin itu saja untuk presentasi saya. Jadi presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Yusuf.